Baik, teman-teman sekalian yang keren dan luar biasa, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman sekalian di ruang Bambang WI, ruang belajar bagi kita semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang klasifikasi rumah dataku ya. Jadi ini adalah sequel lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang membahas tentang pengantar rumah dataku. Kalau dulu pengantarnya, sekarang kita akan coba simak klasifikasi rumah data itu ya. Tetapi teman-teman sekalian, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah hadir di ruangan ini, telah singgah di ruangan ini. Semoga pertemuan pada hari ini membawa manfaat yang besar bagi kita dan membawa manfaat yang besar pula bagi kemajuan dan keberhasilan Kampung KB di lapangan ya, teman sekalian ya. Semoga akan terwujud keluarga dan masyarakat yang lebih berkualitas ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendukung ruangan ini dengan memberikan like dan subscribe ya, sehingga ruang belajar ini menjadi lebih semarak dan lebih menggairahkan untuk kita manfaatkan sebagai tempat belajar virtual bersama ya. Oke teman-teman sekalian, eh, saya ingin coba memahami atau memulai pertemuan ini dengan menyimak tentang konsep dasar rumah dataku. Teman-teman sekalian, rumah dataku adalah sebuah kelompok kegiatan ya, kelompok kegiatan masyarakat yang di sana ada kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta pemanfaatan data. Jadi dengan rumah data ini, data dari berbagai pihak, dari berbagai sektor bisa dikumpulkan menjadi satu dan nanti akan bisa dimanfaatkan untuk perencanaan ya, perencanaan kegiatan, perencanaan pembangunan, serta intervensi kegiatan di rumah di Kampung KB ya maksud saya. Teman sekalian, jadi harapannya adalah rumah dataku bisa mendukung ya keberhasilan Kampung KB ya, karena perencanaannya bisa didukung dengan data yang baik dari rumah dataku. Teman-teman sekalian, berikutnya kita ingin coba lihat kenapa rumah dataku perlu diklasifikasi ya, teman sekalian ya. Jadi rumah dataku yang sekarang ini itu bervariasi antara rumah data yang satu dengan rumah dataku yang lain gitu ya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan supaya kita bisa mengetahui rumah dataku yang mana yang kira-kira sudah bisa diandalkan untuk berkontribusi terhadap Kampung KB, serta rumah dataku yang mana yang masih perlu dikembangkan, perlu difasilitasi sehingga akan berkembang menjadi rumah data yang baik. Nah, pada panduan atau pedoman rumah dataku yang terbitan tahun 2020, teman-teman sekalian ya, rumah dataku diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama adalah sederhana, kemudian ada rumah dataku kategori lengkap, dan yang paling baik, paling bagus adalah rumah dataku paripurna ya, dengan kategori paripurna. Nah, dalam pemetaan ini sehingga terjadi atau sehingga bisa disebut menjadi tiga kelas ini dilakukan melalui beberapa pengukuran ya, ada indikator pengukuran untuk memetakan rumah dataku. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan SK pengukuhan ya, teman-teman sekalian ya. SK pengukuhan wajib dimiliki oleh setiap kelas rumah data, baik yang sederhana, yang lengkap maupun yang paripurna, itu harus memiliki SK pengukuhan rumah dataku ya. Dan minimal SK itu ditandatangani atau diterbitkan oleh kepala desa ya, atau kepala kelurahan, itu minimal ya. Karena ada beberapa wilayah yang SK-nya adalah kolektif oleh camat, tapi mungkin akan lebih tepat, lebih relevan jika SK pengukuhan itu ditandatangani oleh kepala desa atau kepala kelurahan ya, sehingga bisa mengakses anggaran di desa atau kelurahan itu ya. Oke, ini adalah indikator yang pertama ya, teman sekalian ya. Kemudian indikator yang kedua adalah orientasi pengurus, nah, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman ya. Jadi supaya rumah dataku itu bisa terkelola dengan baik, bisa memberikan sumbangsih ya yang baik, maka pengurus rumah dataku harus mengikuti orientasi Bapak sekalian.
sebaiknya mengikuti orientasi dan ada 3 orientasi untuk rumah dataku. Yang pertama adalah orientasi pengelolaan rumah dataku, jadi pengelolaannya. Kemudian orientasi yang kedua adalah orientasi pengolahan ya, pengolahan data, dan ketiga adalah orientasi analisis data. Terkait dengan ini, rumah dataku kategori sederhana adalah pengurusnya sudah atau pernah 1 kali mengikuti orientasi ya. Sedangkan rumah dataku kategori lengkap, pengurusnya sudah mengikuti 2 orientasi ini ya. Yang pertama adalah pengelolaan rumah dataku, yang kedua adalah tentang pengolahan data ya. Sedangkan pada klasifikasi rumah dataku yang paripurna, maka pengurus di rumah dataku itu telah mengikuti 3 orientasi ini. Nah, inilah teman-teman sekalian, jadi kalau kita sudah membentuk rumah dataku, maka perlu kita lakukan orientasi ya. Siapa yang akan memfasilitasi ini teman sekalian? Tentu fasilitasinya adalah dari desa dan narasumbernya tentu narasumber yang kompeten dan relevan ya. Jadi bisa membantu pengurus untuk lebih memahami, lebih terampil dalam pengelolaan rumah dataku gitu ya, teman-teman sekalian ya. Berikutnya indikator yang ketiga adalah tentang sarana dan prasarana, Bapak Ibu sekalian. Jadi rumah dataku supaya bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, dia harus punya sarana dan prasarana ya. Yang pertama adalah papan nama. Ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Papan nama adalah papan yang untuk mencantumkan nama kampung, nama rumah dataku ya, namanya, kemudian alamatnya di mana itu. Terus kemudian ada kode registrasinya juga bisa disebutkan di situ. Tidak harus terbuat dari besi atau papan kayu yang mahal. Papan nama juga bisa dibuat oleh menggunakan ya banner kemudian dipasang di luar rumah dataku atau di dinding luar rumah dataku, itu yang papan nama. Kemudian papan data adalah papan untuk menyajikan, untuk menempelkan atau untuk menempatkan ya hasil olahan data. Jadi bisa berupa tabel, grafik, gambar, peta dan sebagainya bisa dituangkan ya, bisa ditempelkan di papan data. Berikutnya sarana pengolahan data, teman sekalian, ini untuk pengolahan data bisa menggunakan komputer, printer ya, atau alat elektronik lain ya. Ini adalah kelengkapan ketiga. Kemudian keempat dan kelima adalah buku data dan buku saku. Jadi sarana untuk pencatatan, pengolahan, analisis itu bisa juga menggunakan buku data, buku saku ya. Dan ada pula pojok pendudukan di sana. Dan satu lagi kaitannya dengan ini adalah tentang mebler, Bapak sekalian. Mungkin yang A, B, C, D, E, F, G ya, yang G itu adalah tentang meja dan kursi yang layak ya, bisa nyaman dipakai untuk pengerjaan atau pengolahan data di rumah dataku. Nah, terkait dengan ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, rumah dataku kategori sederhana itu minimal punya 1 ini gitu ya. Punya 1 sarana dan prasarana. Kemudian rumah dataku yang kategori lengkap punya 2 atau 3 ya. Jadi mungkin bisa papan data, kemudian ada sarana pengolahan, ada buku misalnya. Itu paling tidak 2 sampai 3. Nah, sedangkan rumah dataku kategori paripurna adalah rumah dataku yang memiliki lebih dari 3, berarti semua bahkan ya punya ini, atau 4 atau 5. Itu sudah masuk kategori rumah dataku yang paripurna ya, teman sekalian ya. Ini dari sisi sarana dan prasarana. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah tentang ini contoh sarana prasarana ya, gambarnya ya. Ini papan nama, di sana ada kampung KB apa, kemudian kelurahan, kecamatan ya, terus nama rumah dataku namanya apa di sana. Di bawah itu juga ada kolom untuk apa, di bawah logo rumah dataku ada semacam kolom untuk menuliskan nomor registrasi rumah dataku. Kemudian yang kedua adalah papan data, tempat untuk menempel ya, untuk memasang hasil olahan data, baik tabel, grafik, dan sebagainya. Kemudian ada buku data serta sarana pengolahan misalnya berupa alat-alat elektronik, printer, komputer, dan sebagainya. Oke, teman sekalian ya, bagaimana memperolehnya sudah saya sampaikan di pengantar ya, rumah dataku. Teman-teman sekalian, indikator yang keempat adalah ketersediaan data. Teman-teman sekalian, data dibedakan menjadi beberapa jenis yang harus ada di rumah dataku. Yang pertama adalah data kuantitas penduduk.
data kuantitas membahas tentang jumlah, tentang bilangan ya. Jadi merupakan jumlah, merupakan bilangan atau angka-angka ya. Angka-angka dari ya keadaan penduduk atau warga di kampung KB atau di desa dan kelurahan itu ya. Sedangkan data kualitas penduduk yang kedua adalah data tentang karakter penduduk atau karakter warga setempat ya, dan ini biasanya berupa kata, berupa kalimat ya, atau karakteristik, misalnya nama, alamat, kemudian pendidikan, itu kan adalah data kualitas penduduk ya. Terus alasan tidak ikut KB misalnya, itu juga data kualitas penduduk. Kemudian yang ketiga adalah mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk baik keluar maupun masuk juga ada di rumah dataku. Kemudian ada data tentang pembangunan keluarga. Ini yang keempat adalah data tentang kegiatan-kegiatan pembangunan keluarga seperti bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia ya. Kemudian ada PIK remaja dan UPPKA ya, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Kemudian ada administrasi kependudukan yang meliputi kepemilikan ya, kepemilikan legalitas, kepemilikan surat-surat penduduk ya, seperti ada kartu keluarga, KTP, kemudian ada kartu identitas anak, bisa juga mungkin berupa akta nikah, terus kemudian akta kelahiran, yaitu termasuk administrasi kependudukan. Dan di rumah dataku ada sebaiknya itu siapa yang belum punya dan siapa yang sudah punya ya. Oke teman sekalian ya. Nah, kita lanjutkan di perlindungan sosial. Data ini membahas tentang tentang upaya-upaya supaya keluarga mendapatkan perlindungan sosial dari negara ya. Ini misalnya adalah tentang kepemilikan BPJS ya, jaminan kesehatan ya, kemudian kepemilikan misalnya kartu Indonesia Pintar, kemudian kepemilikan kepemilikan atau data tentang penerima PKH, data penerima BSM ya, bantuan sosial ya bagi keluarga miskin dan sebagainya. Serta yang ketujuh adalah potensi desa. Teman-teman sekalian, dari 7 ini untuk kategori rumah dataku yang sederhana minimal punya satu gitu, satu data ini, entah itu data kuantitas atau data kualitas. Sedangkan rumah dataku kategori lengkap dia punya 2 sampai 3 ya, ketersediaan data ini ya, jenis data ini punya 2 atau 3, dan pada rumah dataku yang paripurna dia memiliki lebih dari 3, berarti sekitar 4, 5, 6 atau semua data ini tersedia di Kampung KB itu masuk kategori paripurna ya. Oke teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut ke indikator kelima, saya ingin kembali lagi sampaikan salam kepada teman sekalian. Kali ini adalah salam KB ya, jawabannya adalah 2 anak lebih sehat ya. Salam KB, 2 anak lebih sehat itu. Oke teman sekalian ya. Saya ingin lanjutkan di indikator kelima, Bapak sekalian, teman sekalian, adalah tentang penyajian data. Ini juga menjadi cara untuk memetakan rumah dataku, apakah dia masuk di kategori sederhana, kategori lengkap, atau kategori paripurna ya. Jadi teman sekalian, kalau misalnya sebuah rumah dataku hanya bisa menyajikan data dalam satu bentuk, misalnya dalam pencatatan dalam buku misalnya, maka dia masuk di sederhana. Tapi kalau rumah dataku bisa punya cara penyajian 2 tipe atau 2 cara seperti dalam buku, kemudian ada tabel, maka dia masuk di rumah data yang lengkap. Dan rumah dataku yang paripurna apabila dia punya banyak variasi dalam penyajian data ya, mungkin dalam buku saku, dalam buku catatan ya, kemudian ada grafik, tabel, infografis lain, atau mungkin sharing sharing data melalui jalur online ya, ada sharing online tentang data di rumah dataku ya. Jadi pakai mungkin media sosial seperti WhatsApp, Facebook, atau mungkin Instagram ya, itu bisa sampaikan sana, dia masuk di kategori paripurna. Dan yang keenam, teman-teman sekalian, adalah tentang pemanfaatan data. Jadi rumah dataku sebetulnya sebaiknya atau seharusnya dirancang ya bisa menjadi sumber data untuk perencanaan, kemudian yang kedua bisa menjadi sumber data untuk intervensi ya, dan ketiga adalah sumber data untuk penelitian-penelitian baik yang dilakukan oleh warga setempat, mungkin warga pendatang, pengunjung, atau mungkin mahasiswa yang datang di rumah dataku. Nah, pada rumah dataku yang hanya
hanya bisa mewujudkan memanfaatkan pemanfaatan data hanya satu aspek perencanaan misalnya, maka dia masuk di sederhana. Sedangkan pemanfaatan data di rumah dataku yang bisa 2 atau 3, dia masuk di lengkap, dan apabila ketiga-tiganya dilakukan, maka rumah dataku itu masuk kategori paripurna ya, teman-teman sekalian ya. Jadi itulah indikator-indikator dalam pemetaan rumah dataku, sehingga nanti akan bisa diketahui rumah dataku mana yang termasuk masih sederhana, kemudian yang sudah lengkap, dan yang sudah paripurna ya. Tujuannya adalah supaya kita lebih mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilengkapkan ya pada rumah dataku itu, sehingga rumah dataku semakin maju, semakin berkembang, dan semakin bermanfaat untuk mendukung keberhasilan Kampung KB ya, kegiatan-kegiatan di Kampung KB. Teman-teman sekalian, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, jadi teman-teman sekalian tetap jaga semangat dan jaga kesehatan ya, supaya kita bisa sering bertemu di ruang belajar Bambang WI, ruang belajar kita semua. Sampai berjumpa lagi.